Di slide pertama, kita akan membahas penyebab kecelakaan. Pada tanggal 27 April 2026, terjadi kecelakaan kereta api di area stasiun Bekasi Timur. Kejadian ini bermula ketika sebuah taksi listrik mengalami mogok di perlintasan rel kereta api. Setelah itu, KRL komuter lain yang melintas menabrak kendaraan tersebut sehingga menyebabkan gangguan pada jalur kereta. Dalam kondisi jalur yang belum aman, kereta api Argo Bromo Anggrek kemudian menabrak bagian belakang KRL yang sedang tertahan di jalur. Akibat kecelakaan tersebut, muncul korban jiwa dan korban luka-luka serta terganggunya operasional perjalanan kereta api. Kedua, ada penyebaran informasi di media online. Setelah kejadian terjadi, informasi mengenai kecelakaan tersebut dengan cepat menyebar melalui media online seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan X atau Twitter. Banyak masyarakat membagikan foto dan video kejadian sehingga berita menjadi viral dalam waktu singkat. Akibatnya, muncul berbagai opini dan spekulasi publik mengenai penyebab kecelakaan tersebut. Di slide ketiga, kita akan membahas metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini lebih berfokus pada proses komunikasi dan isi pesan yang disampaikan oleh PT KAI kepada masyarakat. Teknik yang digunakan adalah analisis isi atau konten analis, yaitu menganalisis isi pesan dan informasi yang disampaikan melalui media online. Data penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber seperti berita online, artikel media massa, dan pernyataan resmi PT KAI yang dipublikasikan melalui media digital. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi krisis PT KAI dalam mengklarifikasi kecelakaan kereta api di Bekasi Timur melalui media online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu PR. PR atau Public Relation adalah fungsi komunikasi dalam suatu organisasi yang tujuannya membangun serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat. PR juga berperan dalam menyampaikan informasi yang jelas, benar, dan dapat dipercaya agar citra perusahaan tetap terjaga atau positif di mata publik. Nah, jika kita lihat dalam kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Public Relation PT KAI memiliki peran penting dalam memberikan klarifikasi kepada masyarakat melalui media online agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam situasi krisis, public relation berperan penting dalam membantu perusahaan menghadapi masalah dan juga menjaga kepercayaan publik. PR harus mampu memberikan respons yang cepat, terbuka, dan tepat agar informasi yang beredar tetap terkendali. Nah, apa saja sih peran PR saat krisis? Yang pertama yaitu memberikan informasi secara cepat. Kedua, mengurangi hoaks dan juga spekulasi. Ketiga, menjaga reputasi perusahaan. Yang keempat, menunjukkan empati kepada korban. Kemudian yang terakhir, kelima, menjalin komunikasi dengan masyarakat dan juga media. Pada kasus kecelakaan PT KAI di Bekasi Timur, PR PT KAI melakukan klarifikasi melalui media online dan juga konferensi pers. Selain menyampaikan informasi terkait kronologi kejadian, PT KAI juga menunjukkan empati melalui penyampaian bela sungkawa kepada korban dan juga keluarga korban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi krisis. Komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi yang dilakukan organisasi saat terjadi situasi darurat atau kritis. Nah, komunikasi krisis ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik, mengurangi dampak negatif, serta mengendalikan informasi yang beredar di masyarakat. Dalam kasus kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, PT KAI menggunakan komunikasi krisis dengan memberikan informasi secara cepat dan transparan melalui media digital dan juga konferensi pers. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas serta untuk mengurangi munculnya spekulasi dan berita yang tidak akurat. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan terkait etika komunikasi PR. Yang pertama, seorang PR harus berkomitmen kepada kejujuran, keterbukaan, dan tidak menyembunyikan fakta. Karena seorang PR itu memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar kepada publik dan juga akurat. Lalu yang kedua, ada transparansi. Transparansi itu bukan sekedar membagikan data secara transparan, melainkan membangun kepercayaan jangka panjang kepada audiens dan juga merupakan tanggung jawab sosial.
Lalu yang ketiga, ada empati. Kemampuan ini memungkinkan seorang PR untuk lebih dekat dengan audiensnya. Ketika kita mampu memahami kebutuhan audiens, keinginan, dan perasaan audiens, pesan yang disampaikan akan lebih relevan dan juga bermakna bagi audiens. Lalu yang keempat ada etika komunikasi dengan bertanggung jawab. Seorang public relation bertanggung jawab utama sebagai penghubung antara perusahaan dengan publik. Tugas krusialnya mencakup menjaga reputasi positif, mengelola komunikasi krisis, dan menyebarkan informasi yang akurat kepada para pemangku kepentingan atau stakeholders. Gunanya untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan. Setelah membahas terkait etika komunikasi yang harus dimiliki oleh seorang PR, saya akan menjelaskan tentang kronologi kecelakaan yang terjadi pada insiden 27 April 2026. Kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur terjadi pada hari Senin malam 27 April sekitar pukul 8.40 WIB. Kecelakaan ini melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line. Insiden ini berawal dari tabrakan KRL dengan taksi listrik yang mogok di tengah rel, kemudian disusul oleh tabrakan oleh KA Argo Bromo Anggrek. Akibatnya 14 orang sampai 15 orang tewas dan puluhan lainnya mengalami luka-luka yang cukup serius. Kita menggeser sedikit untuk melihat ada kronologi atau timeline yang di sebelah kanan. Insiden pertama terjadi pada pukul 20.30 WIB. Pada pukul 20.30 WIB, sebuah taksi listrik Green SM mengalami mati mesin di tengah-tengah rel. Setelah itu, taksi tersebut tertabrak oleh KRL PLB 5181 relasi Cikarang, Jakarta, yang sedang melintas menuju arah Jakarta. Kemudian, kecelakaan taksi ini menyebabkan gangguan operasional dan sistem perkeretaapian di area stasiun Bekasi Timur. Setelah itu, akibat gangguan tersebut, KRL PLB 5568A relasi Jakarta ke Cikarang berhenti luar biasa atau BLB di jalur 1 stasiun Bekasi Timur untuk menunggu aman. Karena apabila ada kecelakaan, kemungkinan besar rel tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Setelah itu terjadi tabrakan utama pukul 20.52 WIB. Saat KRL sedang berhenti, KA Argo Bromo Anggrek PLB 4B relasi Gambir sampai Surabaya melaju dari arah belakang di jalur yang sama dan menabrak bagian belakang KRL tersebut, dan yang ditabrak merupakan gerbong wanita karena gerbong wanita memiliki posisi di paling belakang. Setelah terjadi insiden yang sangat menyayat hati, otomatis KAI melampirkan sebuah klarifikasi. KAI menyampaikan informasi resmi yang diunggah melalui akun Instagram perusahaan KAI. Melalui akun Instagram perusahaan KAI, dalam klarifikasi tersebut, KAI menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya terhadap kejadian yang telah terjadi, kemudian memberitahuan kepada publik bahwa fokus KAI saat ini adalah untuk memastikan seluruh penumpang dan petugas mendapatkan penanganan yang tepat. Selain itu, KAI juga berusaha untuk terus memberikan informasi secara berkala seiring perkembangan penanganan di lokasi pada saat itu. Di sini saya melampirkan sebuah foto atau lampiran resmi dari Instagram KAI terkait permintaan maaf atau klarifikasi KAI, yang isinya sudah kurang lebih saya jelaskan seperti tadi. Berdasarkan hasil penelitian, PT KAI melakukan strategi komunikasi krisis dengan cukup cepat setelah terjadinya kecelakaan di Bekasi Timur. Klarifikasi disampaikan melalui konferensi pers, media online, dan juga media sosial resmi PT KAI. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi munculnya informasi yang tidak benar dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selain itu, PT KAI juga menerapkan transparansi dengan menjelaskan kronologi serta penanganan korban secara terbuka kepada publik. Selanjutnya, dari sisi pesan komunikasi. Informasi yang disampaikan PT KAI bersifat informatif, formal, dan juga faktual. PT KAI menjelaskan kondisi kejadian, proses penanganan korban, serta perkembangan situasi secara berkala. Dalam penyampaiannya juga terdapat unsur empati melalui ucapan bela sungkawa kepada korban dan juga keluarga korban. Penggunaan bahasa yang formal dan juga jelas membuat informasi yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kepanikan.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi public relation PT KAI dalam menghadapi krisis kecelakaan kereta api di Bekasi Timur sudah berjalan cukup baik dan juga efektif. PT KAI mampu memberikan klarifikasi secara cepat melalui media digital sehingga dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan menjaga citra perusahaan di mata publik. Selain itu, penerapan etika komunikasi seperti transparansi, tanggung jawab, dan empati juga menjadi faktor penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap PT KAI.